Mereka meragukan teman-teman dengan terjemahan ini teman-teman. Disangkain saya mengada-ngada. Oke, udah kamu cek benar atau salah? Benar. Betul. Berarti ada orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, benar? Iya, betul. Oke, berarti Tuhannya mereka siapa ini? Allah atau hawa nafsunya? Yang dimasukkan di dalam situ. Lihat ayat sebelumnya. Kalau mau. Oke, kita ke ayat sebelumnya. Kita turutin mau mereka. Nih. Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak agar setiap jiwa diberi balasan. Nah, Nyambung nggak ayat sebelumnya dengan ayat sesudahnya? Apakah orang-orang yang melakukan keburukan itu mengira bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, yaitu sama kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Enggak, kita nggak usah kemana-mana lah, Riko. Tafsirannya. Yang mau saya tanya, Tuhannya orang-orang ini Ya, Allah atau hawa nafsu? Abang juga kan nggak setuju. Abang setuju nggak kalau misalkan kitab abang dicacak-cacak? Setuju nggak? Di mana caca-cacanya sebelah mana? Setuju nggak? Iya, itu abang ambil satu ayat. Oke, kita sudah baca ayat sebelumnya. Kita mulai dari ayat 22. Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibatasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya dan mereka tidak akan dirugikan. Ini nggak nyambung ayat ini dengan ayat berikutnya. Nah, yang dikerjakannya itu kan nggak sesuai dengan apa yang Tuhan suruh. Oke, berarti ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Iya, karena dia nggak. Oke, berarti Tuhannya mereka siapa? Hawa nafsu atau Allah? Yang disuruh Tuhannya, dia mempertuhankan hawa nafsunya. Iya, berarti Tuhannya orang-orang ini Allah atau hawa nafsu? Yang dituhankannya. Hawa nafsu atau Allah Tuhannya mereka? Yang dituhankan Allah, tapi dia mengerjakan apa yang tidak dikerjakan yang disuruh oleh Allah. Oh, jadi Tuhannya tetap Allah. Di situ. Jadi yang dituhankan Allah di sini. Allah kemudian mempertanyakan sikap-sikap orang kafir. Nah, Udah kau tidur di bawah sana. kafir di sini Udah kau tidur di bawah sana. Kabar Edis? Kabar baik. Gimana kabar Nambur Purba? Alhamdulillah sehat-sehat aja. Oke. Nambur Purba. Edis, Dari tadi ini saya ini cari muslim yang waras itu susah. Jadi kami sedang membahas Quran surat Al-Jathiyah nomor 23, di mana di situ berbicara mengenai orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Nah, berangkat dari ayat itu, apakah ada orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? ada. Ada. Berarti Tuhan mereka siapa kalau begitu? Hawa nafsu dia. Hawa nafsu dia. Agak sedikit waras, sedikit. Tapi baru sedikit nih teman-teman ya. Masih kita tes lagi. Oke. Kenapa Al-Quran mengatakan bahwa Tuhan mereka itu hawa nafsunya, bukan Allah? Karena apa? Pertanyaan kau itu udah lain. Tadi kamu menanyakan tentang hawa nafsu. Tadi kamu menanyakan tentang hawa nafsu. Tiba-tiba pula kamu tentang cinta Al-Quran. Begini, ya, kamu di dalam Al-Quran itu adalah Sebentar, buru-buru biar kita nggak kemana-mana. Gini, kita kan sudah sampai pada kesimpulan Tuhannya mereka itu bukan Allah, tetapi hawa nafsunya, betul? ya betul. Oke, kenapa Al-Quran membahasakan yang demikian itu? Apakah karena mereka menganggap hawa nafsu itu pencipta langit dan bumi atau gimana? Oh tidak. Tidak. Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad bahwa ada segelintir manusia, tak kira dia itu muslim, tak kira dia itu yang namanya manusia,
dia akan mengikuti hawa nafsunya. Dan dia tidak mau. Mengikuti. Baik. Nah, Jadi oke, tenang Nemboro. Begini. Berarti mereka disebut mempertuhan hawa nafsunya karena mereka mengikuti hawa nafsunya, tahluk kepada hawa nafsunya, dikuasai oleh hawa nafsunya, betul? Perbuatan yang demikian itulah yang membuat Al-Quran membahasakan bahwa mereka telah menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan, betul? Bukan. Maksudnya Allah memberitahu kepada Nabi Gimana? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada manusia yang dia tidak mau, macam ini nggak kayak bunda ya? Bunda bisa menyebutkan nama Allah, tapi bunda sendiri tak kenal Allah itu. Walaupun bunda mempercayai ada Allah yang menciptakan langit dan bumi, tapi kosong sebenarnya. Sehingga dia mengikuti hawa nafsunya, dia nggak takut. Maksudnya gitu. Dia nggak takut dengan Allah. Makanya jangan balik-balik Jadi, lagi, itu Namburu Purba, jangan balik-balik lagi. Artinya Bukan balik-balik lagi. mereka tahluk, patuh, tunduk mengikuti hawa nafsunya itu, betul? Ya, betul. Jadi si hawa nafsu inilah yang mereka ikuti, si hawa nafsu inilah yang mereka tunduk kepadanya, tahluk kepadanya, dikuasai olehnya, betul? Ya, Makanya disebut bahwa hawa nafsu itu Tuhannya mereka, betul? tidak. Ya, Tuhannya mereka, Tuhannya hawa nafsu. Ya. Iya, Bukan Allah. oke, baik. Sekarang, kutanya sekarang. Kalau orang Muslim, mereka wajib mengikuti Muhammad nggak? Maksudnya sunatnya itu. Mulai. Sebagai seorang Muslim yang sejati, mereka wajib patuh kepada Ya. Idris nggak? Tidak. Tidak. Mereka wajib patuh kepada Muhammad nggak? Kalau ajaran Nabi Muhammad yang bagian sunat itu memang kita ikuti. Tapi walaupun Pertanyaan kita saya bukan ikuti, itu, tidaklah Namburu berdosa. Purba. Pertanyaan saya, seorang Muslim yang sejati wajib patuh, taat, tunduk nggak sama Muhammad? Tidak. Tidak, hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Hanya baik. sunat Saya tunjukkan Qurannya. mengikuti. Surat Al-Maidah ayat ke-80. Saya tunjukkan ayatnya ya. Katanya tidak patuh karena mereka takut terbukti menuhankan Muhammad, teman-teman. Karena kalau mereka jawab wajib, mereka ini sebenarnya mempertuhan Muhammad. Baik. Saya balikkan. Ya. Oh, kok Al-Maidah? An-Nisa maksud saya. An-Nisa ayat 80 ya. Saya balikkan kamera saya. Katanya tidak wajib. Oke. Surat An-Nisa ayat 80. Barang siapa yang taat atau yang menaati Rasul itu, ini siapa ini? Rasul ini siapa ini? Nabi Muhammad SAW. Muhammad. Ya, Barang siapa yang menaati Muhammad itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah, betul? ya. Nah, lalu bagaimana Namburu Purba mengatakan tidak wajib menaati Muhammad? Sedangkan menaati Muhammad itu sama saja menaati Allah. Oh, sayang. Sayang, kau salah Sungguh paham. nekat Kalau yang apa yang Allah nyata. Jadi saya cuma mau kasih tahu begini Namburu Tapi habis Purba, aku paham. Apa bahwa yang agama diajarkan oleh Islam Allah itu kepada- adalah orang-orang yang mentaati anaknya Aminah. Mentaati anaknya Aminah itu setara sama saja dengan menaati Allah. Ini ayatnya nih loh. Barang siapa yang menaati Rasul itu, Iya. sesungguhnya ia telah menaati Allah. Maka
Makanya Iya, tapi seorang ajaran muslim Allah itu telah menjual dirinya kepada anaknya Aminah, telah membuat dirinya itu menjadi patuh takluk tunduk kepada anaknya Aminah. Makanya saya bilang kalian Kamu- itu kamu itu mempertuhan nggak paham. anaknya Aminah. Oh, Edisku sayang, kamu sudah paham apa yang Bunda maksudkan. Yang Sulit diikuti, yang ini ditaati Namburu itu. Purba ini. Oh, sulit pula. Pahami cakap Bunda ya. Maksudnya ini, ajaran Allah pada Nabi Muhammad. Apa itu ajaran Allah pada Nabi Muhammad? Seperti contohnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Itu Di yang kita ikuti, mana ada wajib. sholat 5 waktu? Di Quran mana ada sholat Kan 5 ada waktu? Rasulullah bukan dalam kitab suci Al-Quran sayang. Allah mengajarkan Rasulullah, maka kita ikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yang wajib yang diperintahkan oleh Allah. Tapi Cium kalau batu? seperti perkawinan poligami, Cium-cium batu ajaran siapa? itu bukan ajaran Rasulullah, itu kehendak hawa nafsu. Itu yang kita tadi, yang kita tadi. Berarti umat muslim yang Oke. nyium batu ke Arab ngikutin siapa? Nah, dengar dulu cakap Bunda ya. Ini Bunda udah tutup, lampu udah padam. Jadi ini cakap Bunda yang terakhir. Ajaran Rasulullah yang kita ikuti, yang bukannya wajib, yang sunat, seperti perkawinan poligami apa itu tidak diwajibkan karena itu Saya adalah tidak sunat. tanya itu, Tapi kalau ada Namburu Purba, aja. Namburu Purba, saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, Iya, umat muslim kan iya, pergi iya, ke saya Arab paham. menciumi batu, betul? Yang mencium batu itu orang yang berkehendak. Oke, Kehendak hawa ngikutin nafsunya. ajaran siapa itu? Bukan. Itu kehendak hawa nafsu dia lah, bukan ajaran siapa-siapa. Berarti Macam itu- begini lah, berarti bukan macam ajaran Bunda Muhammad. cium kamu. Macam Bunda lah. Bunda datang menjumpai Sebentar. kamu. Bunda Menciumi cium batu kamu. ke Arab Kenapa? itu Karena ajaran Bunda siapa? suka sama kamu. Tidak ada ajaran siapa-siapa, Edis. Itu hawa nafsu dia. Coba nih, Macam saya balikan Bunda, dulu kamera macam saya Bunda. ya. Nih, Namburu Purba, Aduh, coba Edis. lihat ini. Waktuku sudah habis, Sebentar. Edis. Edis, Ya, waktuku sebentar sudah dulu, habis. sebentar. Tinggal Namburu Purba, nanti kena marah aku bikin puasku. coba lihat ini. Aduh, waktuku Sudah lihat ini belum? Ah. Sudah lihat orang-orang Ya, yang terus? berdesak-desakan menciumi sebongkah batu ini? Iya, udah tahu. Oke, sudah. menurut Itulah dia. Namburu Purba, apakah mereka ini musyrik? Dia bukan musyrik, dia cuma itu katanya bukan orang yang musyrik. mana ya? Berarti mereka mengikuti ajaran siapa? Ikut kehendak hawa nafsu dia lah, macam Bunda. Hawa nafsu? Bukankah ini mengikuti Muhammad? Iya dah. Tidak, itu keinginan mereka karena mereka udah jumpa Ka'bah itu kan, nggak pernah. Nih, lempar-lempar batu ini. Ini ajaran siapa ini? Batu dilempar-lemparin ini. Coba ajaran siapa ini? Oke. Kalau lemparan batu itu kan ada sejarah. Sejarahnya macam Tadi waktu katanya Nabi Ibrahim. mengikuti ajaran Allah yang diajarkan kepada Muhammad. Sekarang mengikuti ajaran Muhammad. itu. Habis itu mengikuti ajaran ulama. Yang mana yang benar ini? Bukan ajaran ulama sayang, sejarah Ibrahim. Waktu dia mengkorbankan si Ismail, kan iblis kan datang menggoda, makanya Ibrahim itu melempar batu itu kepada iblis. Itu maksudnya. Oke, berarti ini melempari iblis. Iya. melontar Iblis kepada iblis. dilempar. Iya, biar dia iblis jangan datang mengganggu. Kenapa kalau dilempar kok makin besar? Apanya makin besar? Rumahnya, rumah iblis. Iblis dilempar makin besar bukannya Manu. Itu Bunda nggak tahu, coba Bunda nggak pergi ke Mekah. Mana Bunda Loh, lihat? sebentar nih. Dulu waktu zaman Ibrahim, perhatikan. Iya, oke. Sebentar ya. Nih. Habis aku kena marah bosku lah, aku ini mati lah. Nih. Dulu di zaman Ibrahim nggak ada rumah setan sebesar ini. Sekarang rumah setan malah Iya, makin nggak ada. gede. Iya Ya kan? Nggak ada dulu. Sebab kenapa? Dulu kan manusianya sedikit. Sekarang kan Oh, manusianya berarti udah banyak, membangun rumah istrinya sudah setan. banyak.
Ya iblisnya punya banyak sih, iblisnya beranak-beranak. Membangun rumah setan. Ah, Berarti pemerintah Arab Saudi membangun rumah setan, betul? ya iyalah, Membangun rumah iyalah. setan. Aku udah masuk, Edi. Udah Benar sampai kata sini Buya dulu, Sakur, Edi. teman-teman. Udah terlalu 20 menit aku. Almarhum Buya Sakur pernah berkata, kita harus jujur mengakui bahwa ritual haji itu memang seperti hiburan hiburan anak-anak. Main lempar-lemparan batu, main camping-campingan, main puter-puteran batu, main cium-ciuman batu, betul? Udah terlambat lah, Edi. Ya udah kalau begitu kerja dulu. Menurut Al-Quran gak boleh Iya, kerja oke, malam. Iya betul, memang nggak boleh. Ah, terus Nggak kenapa boleh. kerja malam? Mengganggu kesehatan, tapi apa boleh buat? Habis Karena boleh buat, mengikuti memang hawa nafsu, dibuka betul? kerja malam. Iya. Iya, lebih mengikuti hawa nafsu Hawa ketimbang nafsu, mengikuti Bunda. Allah kan? Berarti Namburu Purba ini Iya, termasuk orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Baiklah, kalau Iya, begitu betul. turun dulu, Namburu Purba. Oke. Oke. Saja sini. Dengar ya. Sulit.